Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan pemahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Pada rubrik ini kita akan membahas tentang bahaya hasad. Semoga melalui pembahasan ini menambah keimanan, kesadaran dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. Penyakit yang berbahaya ini bukan hanya menimpa orang-orang awam di pasar-pasar, sekolah-sekolah, tempat kerja, masyarakat dan lain-lain. Akan tetapi juga menimpa di kalangan para penuntut ilmu agama dan para ulama. Naudzubillah. Penyakit ini bernama hasad, yaitu merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain, baik diiringi dengan harapan agar nikmat tersebut hilang ataupun sekedar merasa tidak suka. Itulah hakikat dari hasad atau iri dengki. Saking bahayanya penyakit hasad ini, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW juga kepada umatnya untuk berlindung dari orang-orang yang berbuat hasad, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki atau penghasad bila ia dengki. Rasulullah SAW pun telah melarang umatnya dari hasad, iri dengki dengan sabda beliau SAW, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling bermusuhan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, hasad memiliki banyak bahaya. Di antaranya, pertama, tidak menyukai apa yang Allah takdirkan, merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Kedua, hasad itu akan melahap kebaikan seseorang sebagaimana api melahap kayu bakar yang kering. Biasanya orang yang hasad itu akan menyebutkan kejelekan-kejelekannya, berupaya agar orang lain membencinya, merendahkan martabatnya dan lain-lain. Ini semua adalah dosa besar yang bisa melahap habis berbagai kebaikan yang ada. Rasulullah SAW bersabda, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatoba. Sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, kesengsaraan yang ada di dalam hati orang yang hasad. Dia akan selalu memantau serta mengawasi orang yang dia hasad kepadanya, dan setiap kali Allah memberikan limpahan nikmat kepada orang tersebut, maka dia uring-uringan dan susah hati. Keempat, hasad bertolak belakang dengan iman yang sempurna. Nabi SAW bersabda, kalian tidak akan beriman hingga menginginkan untuk saudaranya hal-hal yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tadi menyebutkan merasa tidak senang dan menginginkan hilangnya nikmat Allah yang ada pada saudara sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 32, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. Kelima, hasad menyebabkan sikap meremehkan nikmat yang ada. Maksudnya, orang yang hasad berpandangan bahwa dirinya tidak diberi nikmat. Orang yang dia dengkilah yang mendapatkan nikmat lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Pada saat demikian, orang tersebut akan meremehkan nikmat yang ada pada dirinya sehingga dia tidak mau mensyukuri nikmat tersebut. Keenam, hasad adalah akhlak tercela dan hina. Orang yang hasad atau dengki akan berusaha menjauhkan orang lain dari orang yang dia dengki dengan cara merendahkan martabatnya, meremehkan kebaikannya, dan lain sebagainya. Dan ketika hasad timbul, umumnya orang yang didengki itu akan dizolimi,
sehingga orang yang didengki itu punya hak di akhirat kelak untuk mengambil kebaikan orang yang dengki kepadanya. Jika kebaikannya sudah habis, maka dosa orang yang didengki akan dikurangi lalu diberikan kepada orang yang dengki tersebut. Kemudian setelah itu orang yang dengki tadi akan dicampakkan ke dalam neraka. Namun yang harus diyakini adalah seberapapun besar kadar hasad, dengki seseorang, maka hal tersebut tidak mungkin baginya untuk menghilangkan nikmat yang Allah telah karuniakan. Nah, jika telah disadari bahwa itu adalah suatu yang mustahil, mengapa masih ada hasad di dalam hati kita? Pendengar yang budiman, berikut ini diantara sebab-sebab hasad. Pertama, tidak rela dan tidak merasa puas terhadap pembagian dari Allah kepada hambanya. Kedua, adanya rasa benci dan tidak suka. Ketiga, adanya rasa sombong dan ujub atau berbangga diri. Keempat, buruknya jiwa serta tidak bersihnya hati. Kelima, khawatir dan takut kehilangan pengikut atau perhatian seseorang. Hasad, dengki adalah akhlak buruk yang tercela. Meskipun demikian, sangat disayangkan hasad ini banyak ditemukan di antara para penuntut ilmu, para ustadz dan dai-dai, serta di antara para pedagang. Biasanya orang yang punya kesamaan dalam profesi itu umumnya saling hasad dan dengki. Kita berlindung dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat dan sikap hasad ini. Wal iyadzu billah wasta'inu billah wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.